Sampai misalkan baru denger sound aja, misalkan Linux ya. Terus habis itu pernah denger Mayer TW, nggak pernah denger custom, sampai denger custom bingung sampai. Jadi suaranya piye? Sama kayak dibalik orang yang denger custom sering denger suara kusut, denger Mayer yang sound, maksudnya kalau sound bermerek itu seperti apa? Wah gitu kok ngene gitu. Jadi aneh. Ya, maksud ini butuh paham genre. Audio. Mas Yoto genre sak genre tok ya Mas Yoto ya. Jadi gini, Kalau podo lah. Genre iki wis slang ya wis iku tok wis. Nyekeliane dadi rock and roll kabeh kayak. jadi, nah maksudnya kan karena itu, jadi maksudnya boleh aja tiap band ganti, tapi jadi gini kayak penyampai pesan gitu. Jadi maksudnya waktu band ini main ya, kalau misalkan aku nggak ngerubah karakter dia, ya satu band itu yang muncul karakternya. Lek tak rubah ya geser. Genrenya geser. Jadi mau berubah-ubah band ya nggak akan berubah. Backbone ya backbone, misalnya slang terus pas yang main wali terus main siapa Afgan juga jadi Afgan, jangan sampai geser. Masa slang jadi reggae kayak apa nggak masuk itu. Macam-macam ya lagune kan, ono lagune reggae, ono lagune Dangdut juga ada dan dia. Nggih. lagu kenceng, lagu pelan. Makanya kan aku njaluk kasih 2 mic. Fungsi nek out itu kalau pas lagu pelan, itu kan aku ngambil bodinya ngambil bong gitu kan. Itu outnya aku naikin. Terus langsung bodi langsung bong. Untuk bodi bentuk kan pas lagu kenceng, ini sing kuat tapi cek lebih nongol. Tapi begitu out dinaikin di lagu pelan, tapi bodinya cekit kayak nggak hilang, tetap ono. Tapi bottomnya naik. Itu fungsi lebih out. Makanya kalau pas lagu pelan outnya aku naikin. Aku maksudnya Penyesuaian. kebutuhan, kebutuhan lagu. Karena aku toko tahu itu mencoba juga kan. Kakak Mas Sony, apa fungsi Mas? Fungsi ini apa? Selain karena ini pas lagu pelan, ini outnya aku naikin. Kayak lagu virus, itu langsung kiki langsung kayak membentuk body kan, lebih kuat gitu kan. Karena memang lagunya pelan, dia mau pas jadi kayak begini kan, merangkul. Istilahnya kan ngono kan. Kita tahu deh itu bahasanya istilahnya gitu, lebih kuat bodinya. Lagu pelan, lagu reggae, lepas lagu kenceng tetap ini tetap kuat, teke, cek tetap kuat. Nah itu kan aku ada ini nama out buat kebutuhan lagu. Terus ini kok Mas apa jenenge untuk gitar itu 2 mic gitu. Nggak apa-apa sebetulnya, cuman Kebutuhannya untuk apa sih? Kan ada mic di kan coloring itu sebetulnya. Ya. Permasalahannya di tempat kita itu satu ampli itu kadang dikasih 2 mic. Ya itu masalah. Ya yang dicari apa? Karena karakternya kan dari satu ampli itu. Kalau jelas misalkan ada 2 ampli, misalkan satunya Marshall, satunya GK, itu kan beda karakter. Ya. Nah, itu masuk. Tapi kalau satu ampli ditodong 2 mic itu rada PR. Yang dikejar apa nggak ngerti. Tapi harusnya kalau kebayang nggak kalau misalkan dia mau 2 karakter dari satu ampli itu, ya itu rada bingung. Orang keluarnya sama kok ngapain harus pakai 2 mic? Walaupun mungkin dikejarnya dengan mic yang berbeda itu bisa, karena satu mic ini ngeresponnya apa, satu micnya ngeresponnya apa. Tapi nggak akan jauh. Tapi kalau misalkan dia 2 ampli kayak Bujana ya, kan aku tahu juga nyekel gigi itu kan juga ada 7 channel satu gitar itu, karena jelas dia ada ampli keyboardnya. Ada KB-nya kan, dia biasanya minta sekarang KC. Iya. Memang dia buat soalnya buat synth itu dari situ. Terus ada jazz chorusnya. Memang dia pengennya ada suara jazz chorus. Ya. Nah kalau misalkan cuma satu Marshall ditodong telu apa loro ya. Betung channel Yang dhewe ya. dicari apa? Bujana itu. 7 channel. Ada synth-nya, ada wet, ada dry, ya yang dikejar terus. Tapi dia bener memang secara placementnya sih bener itu di tengah apa deh? placement. Iya. Nah itu tadi. Nah, jadi gini, Mas Prabu, kalau misalkan mic ya, Ya. yang pertama ini dulu aja. Kalau misalkan saya berbagi ilmunya bodoh-bodohan, sampai denger gini, oh suaranya treble, katakan gitu. Pas gini nggak terlalu treble. Ya. Kebayang ya? Pas gini treble, pas
tak giniin nggak terlalu triple. Itu speaker. Mic itu juga telinga. posisi. Maksudnya mic itu juga telinga, Iya. mewakili telinga. Artinya kalau mic itu kita giniin, dia suaranya triple. Ya anggap kayak gitu. Nah, Maksudnya disability sebetulnya ya, bukan triple, betul. tapi dia ngerespon semuanya. Sampai geser gini aja di sudut 30 derajat misalnya, itu datasheetnya juga nyebutin pergeseran itu. Dia kayak bulat terus ada geser-geser gini. Berapa derajat, yang hilang itu berapa derajat. Nanti itu ada keluar garis lurus tipis, misalkan katakan 2500 kHz yang hilang berapa dB. Itu ada ininya, ada datanya. Terus kalau garis putus-putus itu misalkan di 500 Hz misalkan, itu ada datanya. Dia kurang berapa dB, sama kayak gitu. Sama kayak speaker PA, kalau kita geser ke sini high-nya makin hilang, ya sama. Dia nggak mungkin kita di belakang sini bisa menerima suaranya sama kayak di depan, nggak mungkin. Karena ada sudutnya. Nah, mic itu juga ada sudutnya. Makanya ketika kita geser gini, agak mendem, pas gini makin mendem. Wajar, karena memang suara high-nya itu sama, jadi hilang kayak gitu. Nah, kenapa kalau suara lu makin tetap ada? Karena dia itu di pergeseran sampai 60 derajat itu dia bisa nerima, karena kalau frekuensi low itu omni. Jadi semakin gede kalau speaker, dia semakin begini. Sama kalau mic juga kayak gitu. Jadi mulai dari yang directnya seperti ini misalnya. Nanti kalau ini juga dia makin lebar kayak gitu. Kalau omni yang Ini lho Mas sing mic kotak lho. Sennheiser E609. E609. E69 itu kan nempel. 609. Ya. 609. Itu kan nempelnya di tengah apa di E604. Nah, tergantung Sennheiser E604. 609 buat kick kalau nggak salah. Coba dicari Mas. Iya ta. Heeh. mau ngambil suara Sennheiser Lah lo lah Masih kayak jagung. 906 gepeng. Si gepeng. Hitam putih itu loh. Oh, Iya, paling. yang kotak buat todong Iya. gitar ya. Oh iya itu. Nah itu kan Permukaannya dicari aja, Mas. dan tidak maksudnya kan ampli kan nggak kotak. Betul. Gitu. Kan speaker 4 ya, rata-rata 4 speaker. Nyari satu aja, kalau ditodong itu nggak bisa di tengah-tengahnya. Pasti speaker, Berarti pasti cuma speaker. Nyala speaker. satu speakernya, pas di speakernya. Kan ada 4. Mau sampai kan dari 4 itu kalau saya biasanya tak dengerin 1, 2, 3, 4. Oh yang paling sehat ini ya ini. Mic-nya ditaruh di situ. Oh. Bukan di ini mic ini speakernya jangan ditaruh di tengah. Mati Atau lampu. di antaranya itu. Di antaranya itu, di antaranya itu. Untuk Eli kan musuh. Jadi maksudnya itu ya. Ini kalau ini perkara supaya di areanya dia dapat bunyi ini. Tapi kalau pas mau nodong ya di mana yang mau diambil? Bisa di kunnya apa di ininya apa di Siapa di kunnya? daun? Iya, apa di daun. Istilahnya kun itu di tengahnya. Nah, biasanya aku sih kalau lebih ngambil flightnya Di tengah. Tuh. Kalau lebih ngambil Agak low-nya, ngedop di ini. samping. Tapi lihat speaker dulu, speaker biasanya ke samping dulu, di samping. Ya, Suaranya ini nih. Bagaimana dengan suara speaker yang di monitor hampir sama. Kalau lebih bright, berarti ini harus geser ke tengah, ke pinggir. Nah, berarti lebih low. Kalau Oh. kurang bright, harus geser ke tengah. Jadi gini, Mas. Kalau Biar kalau sama istilahnya. kalau aku menjelaskan ini tadi gini, maksudnya Posisinya. posisi lebih ke posisi. Kebutuhan sih. Nah, kalau masalah di yang didengar di ampli sama yang di monitor itu tidak sama, artinya apa? Monitor yang harus di-adjust sebetulnya. Jadi gitu. Mana kan kalau ya beda-beda sih. Kalau monitor kan kesukaan orangnya, kesukaan pemain. Kalau aku kan kalau di Rida itu kalau di mana aku di monitor dulu, dia kepingin itu suara yang di ampli sama yang di monitor sama, tapi dengarnya bukan di depannya, samping. Ini speaker, aku dengerin itu. Suaranya di ini. Karena dia mainnya bukan di depannya, dia mainnya di sini, Sampingnya. di samping. Ya, didengerin di sini bersama, lagi cari. Nah, speakernya dicas dulu paling enak. Itu posisi equalizer flat. Kalau udah posisi flat, biasanya kalau udah ini kalau digeser dikit, nah pas. Iya. Mas nggak tahu ada slang tau.
karakternya wis apal Lonto. sama mbak Judi kayak gitu juga. Dengan Judika mana gitu juga tadi. Apa maunya kayak tapi apa? kan 11-12 ada Judika sama Slang karakternya. Tapi kalau monitor itu emang rata-rata itu pemain itu kalau pakai ampli ya, dia kepinginnya yang dia main itu hampir sama kayak di ampli. Ya kalau bisa sama. Hampir sama. Yang perlu diperhatikan pas mixing recording itu apa mas? Yang perlu diperhatikan Sebetulnya mixing recording sama live itu nggak ada bedanya, sama. sama. Yang membedakan kemudahannya di mixing recording itu kita punya waktu yang lebih panjang untuk memproses. Tapi alasannya jelas. Harus detail banget karena itu akan didengar sampai kapanpun. Kalau live seperti detail tapi nggak akan sedetail di recording. Karena di recording itu kita masih bisa nambahin software yang bisa dibuat nambahin membantu proses banyak hal yang didapatkan. Misalkan groove pengen teko opo, ada software yang bisa ditempelin di situ, terus preamp teko opo itu bisa. Jare ini orang sih ngomong ya apa? Live itu agak kasar, recording halus gitu. Ya karena recording halus karena sudah terproses jauh di situ kayak gitu. Kalau aku pengalaman ya, Mas Teh, kalau pengalaman kan pernah recording juga kan, sama Slang itu 3 tahun rekod Mas itu 3 tahun, 3 album. Ngetek itu kan dari Slang itu ya dari belajar masang mic-nya. Itu kalau dia mau Slang itu dia dari awal dulu, kalau dia source-nya bagus, kita masuknya bagus, udah gak perlu dia apa-apain, dia mixingnya enak. Makanya harus dari sumber dulu, cari lagu take, posisi mikrofonnya, cari kick itu kadang kok ada 3 in, out, ada out lagi, gede buat kebutuhan lagu. Jadi kalau pakai lagu ini, pengen ini kan ini bisa ditutup, ngambil dari suara ID-nya atau room. Wah lagu ini enakan pakai room-nya aja, ada gitu juga, itu bermacam-macam. Tapi ketika live beda lagi. Kalau Nggak mungkin, kalau live kayak dia nggak mungkin. Kalau Sampai 3 mic bocorannya luar biasa. kalau Makanya. live tetap cuma in out aja. Kan kalau live kan nggak butuh. Jadi kebutuhan detail itu karena ya itu tadi waktu mau rekaman yang menurut saya ideal itu, jadi kalau misalkan kita ngomongin contohnya orang bule ya, bule itu sudah tahu musik ini mau dibikin seperti apa. Nah makanya ada sound designer di situ. Seperti pemahaman kayak produser dan eksekutif produser, kalau di tempat kita kan kusut. Kalau di bule bener sampai desainer, sampai kalau udah ngomong produser dia dapetin bandnya sampai bentukin genre musiknya seperti apa, dia harus berpakaian seperti apa, itu ada produser itu sampai kayak gitu. Nah kalau eksekutif produser itu kan sudah ngomongin promonya, ngomongin labelnya apa kayak gitu-gitu, ngomongin yang dituju nanti radionya atau TV-nya apa, itu eksekutifnya sampai situ. Tapi kalau ngomongin produser dia udah ngerti musiknya ini berarti kostumnya kayak gini, ya kan? Jenis musiknya ini, engineer-nya siapa, nanti dia udah bisa milih mixing engineer-nya siapa, ya kan? Masteringnya siapa, sound designer buat musik itu siapa udah tahu. Kalau misalkan dia solo, dia sampai milihin player siapa yang bisa ngisi di lagu kayak gini, gitu. Panjang ceritanya begitu. Jelas sedang putih antara nih mixing live atau mixing studio. Kalau studio nggak mau aku sebetulnya, kalau memang nggak deket. Kalau nggak deket sudah nggak mau. Tapi kalau live memang karena secara kerjaan live itu kerjaannya singkat, maksudnya setelah acara kelar. Tapi kalau mixing studio kan waktunya panjang, bisa 6 jam atau lebih, belum kalau ada revisi. Enak live. Enak live. Mari. Mari bayaran. Mari bayaran. Terus angka live itu lebih menjanjikan ketimbang kalau mixing di recording. Walaupun jadi gini, di Indonesia kan banyak kekusutan tentang gini. Banyak orang yang bisa bekerja bener tapi tidak dapat angka bener. Ada yang tidak bisa bekerja bener tapi bisa dapat angka lebih, ya gitu. Jadi kadang-kadang nggak sesuai porsinya.
Sejak burung itu kan pangeran simpati. Ya, itu benar. Itu benar. Iya. Nah, sebetulnya itu nanti juga akan terjawab. Itu masalah waktu aja. Iya. Itu pasti kok. Aku yakin kayak gitu. Maksudnya karena ngalamin sampai proses sekarang ini. Oh, yang dulu dia nggak mau banyak belajar, tapi dia dapat porsi yang seperti tak bilang. Tapi yang mau belajar sekarang kebayar kayak gitu-gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya itu. Masalah anu niku, soundman tadi acting man niku Ya, Iku wis salah kaprah itu. Angel. Wis angel. Angel. Wis untuk gak ditanya. Tapi seru kok belajar ngene ku. Aku urip belajar teka audio juga aslinya. Jadi mulai tahun pinter ya Mas Arif? Kalau belajarnya 93. 93. Tapi di Pro 99. Kahitna 9 tahun. Jakarta atau Surabaya? 93 Surabaya. Surabaya. Ikut rental-rental kayak gini tapi kecil, lebih kecil. 99 tur Kahitna. Baru langsung Kahitna. Mas Yoto ya? Oh, 98 tik band Mas. 94 tahun mulai. 98 itu tik band tapi ikut Kahitna itu 99. Kahitna berarti 99 itu album ke Cantik. Cantik ya? Album Cantik. Aha, lebih ya? Maisuri Cantik itu turnya itu. Ya 2003 itu mulai mau ikut yang lain, Best Jam gitu-gitu. Gantiin siapa. Awalnya nggak mau diajak band itu nggak tahu belum aku. Maksudnya pengennya loyal. Terus ternyata loyal itu kalau kita loyal orang lain belum tentu ya. Akhirnya nyoba yang lain diajak ini mau dijak Maya gelem, dijak Rosa gelem, dijak zaman itu pokoknya sing baru mulai mau rada rapet itu pas dijak Agnes aku. Terus mulai Maya iya, baru dijak Dewa gelem terus berarti itu tapi ya tetap njupuk mek 2 titik lek gak salah sisane karena gak ono liyane wis gak kecekel. Karena pas iku rasa rapet, BCL rapet. Wah, sing rapet pokoknya perawan meneh kayak BCL pas iku. Akan ngombe ramuan jingsat tadi rapet. Ngawur Best Jam iya wis pokoknya sembuaran ono sing ngejak kosong budal. Tapi basicnya aku itu cuman pengen belajar. Maksudnya akhirnya memahami oh engineer yang baik itu adalah yang cuman bisa sebagai menyampaikan aspirasinya supaya itu dari band satu ke yang lain itu gak geser. Oh misalnya Best Jam sama Kahitna ya beda jelas misalnya kayak gitu. Terus berarti ini mas ada poin mas, karakter soundman ini harus dibuang, harus didahulukan karakter bandnya. Betul. Tapi gini, itu memang gini. Yang pertama kita mendahulukan band, jangan sampai geser. Setelahnya nanti itu menimbulkan karakter engineer lain lagi. Jadi kalau orang pas denger, oh ini mixingannya si A, ini si B, itu keluar, pasti keluar. Kayak pelukis saja. Misalnya Basuki Abdullah gambar, wong kamu delok, oh ini pasti Basuki Abdullah. Jadi karakternya ada, pasti kayak gitu. Oh ini mixing Mas Tony, karena apa? Mas Tony kalau highlight drum itu enak karena memang dia drummer. Kayak Lekden vokal enak, misalnya almarhum Mas Ruda itu vokalnya pasti enak juga. Gitu. Berarti juga itu nongol nanti menentukan ya. Nanti menentukan. Tapi engineer yang tua tak sebutin ini tadi kayak Mas Tony, dia nggak akan merubah karakter bandnya. Kalau slang ya akan keluar slang. Pas berubah dia pegang naif ya naif nongol. Jadi seorang soundman itu harus ya punya basic musik. Terdapat musiknya. Baiknya begitu. Baiknya musiknya terbangan lah. Makanya aku pernah juga ngomong kalau aku pindah nang lekting Mas Bur. Kan aku kan mau lekting. makanya aku tahu ngomong Mas. Ada engineer dari vendor atau engineer yang berangkatnya dari pernah dia bisa musik sama enggak itu beda. Tak jelasin secara sederhana aja. Kalau kita dulu
yang pernah main band itu pernah ngulik. Jadi nguliknya maksudnya, oh kamu gitar yo, aku bass yo. Nah, pada saat proses itu, waktu sampean disuruh pegang gitar, berhari-hari dengerin gitar itu belajarnya kan angel. Yeah. Oh, ngrungokno suara gitar itu, ngono kan. Nah, kalau engineer sudah bisa misahin itu nanti lama-lama karena pas kita dengar satu musik kita langsung breakdown. Oh, suara gitar iki nang musik iki ono clean, ono drive, ono ngelit, ono suara sound opo, langsung tahu kita. Oh, di gitar ini ada sekitar 6 channel atau 5 channel karena ada akustik. Langsung krungu, tapi orang awam nggak akan ngedenger backing vokalnya nggak krungu, suara siji loro telu nggak krungu. Tapi kalau udah engineer sudah bisa bunyi vokal intake, ini dua penyanyi, empat penyanyi kayak itu udah kedenger langsung. Atau gitar itu juga, ini ada distorsi, ada drive, ada akustik, ada nge-riff, ada efek kayak gitu. Gitu. Tapi orang yang tidak berangkat dari pernah bermain musik, dia cuman balance. Balance itu cuman tahu vokal dominan, habis itu drum dominan atau gitar dominan. Kalau sudah engineer beneran, selain balance dia bisa main dimensi. Jadi ada suara cuman akustik di ujung, terus pad yang ini sebagai pembungkus layer kayak gitu, rendeman lah istilahnya wong dangdut ya kan. Terus ada suara gitar itu dia walaupun bunyi bareng tetap kedenger kedua-duanya kayak gitu. Jadi masalahnya si B, Mas. Lu lighting gula, lighting ya. Oh, kalau CP itu cuman masalah sampai serabi, lighting masalah nih. Nah, iki masalah mana ya? Jadi sampai mandek dhisik. Aja diterus to niki siaran langsung. Masalah iki. Yo mandek dhisik aja diterus to. Balik ana lighting puter maneh. Itu harus tuh. Jadi kalau nggak pernah berangkat dari paling tidak pernah sedikit bermain musik, dia balance atau gini kalau misalkan gimana harus membedakan sound gitar Gibson, Fender, Ibanez, Prince dan sebagainya. Kasihan kalau misalkan RD bunyinya Casio, ngerti gak maksudnya? Iya. Dia nggak ada referensi, nggak pernah tahu suaranya Casio. Gak sampean kalau nggak pernah sampean misalkan baru denger sound aja misalkan Linux ya. Terus habis itu pernah denger Mayer TW, nggak pernah denger custom, sampai denger custom bingung sampean. Jadi suaranya piye? Sama kayak dibalik orang yang denger custom sering denger suara kusut, denger Mayer yang sound, maksudnya kalau sound bermerek itu seperti apa? Wah gitu kok ngene gitu. Jadi aneh. Tapi kan ya itu tadi kadang-kadang kalau ada orang pernah bilang kearifan lokal itu ya itu jadinya. Masalahnya kayak iso musik gitar iso lho. Loh, mboten kula. Lah aku gak soblak. Nah, kalau misalkan ya itu. Kalau dia enggak yang susah lagi itu biasanya di drum. Kalau dia enggak pernah ngerti suaranya Dewi, terus enggak pernah ngerti suaranya Yamaha, pas dia mixing jadi sonor. Jadi sonor semua, ngerti enggak? Dewi munine sonor. Iya kan? Yang mesakno itu kalau kena Prince ya kan, atau rolling ya kan. Dewi metu rolling mati lampu, Pak. Nggak pernah ngerti suaranya Dewi, terus piye ngejarnya. Padahal yang lagi dimainin itu Dewi. Kayak wis cukup, padahal Dewi itu bisa lebih bagus dari yang dia mix gitu, ngerti ya. Tapi drum Dewi gak enak dia. Iya, Dewi soalnya. Enak berdua. Gak enak Enak berdua. Nggak pernah denger Music Man. Ada orang main pakai Music Man, mentok yang megang ini cuman pernah denger bass Prince ya mati ya. Nah, gitar bass sih apa ya? Ibanez. Terus Banyak Mas, Ibanez, Fender, Gibson. Ibanez sama Gibson. Ibanez itu lebih condongnya untuk musik apa, Mas? Rock biasanya. Rock ya. Kalau Gibson. Nah, tapi sebetulnya gini. Walaupun jenis musiknya berbeda, misalkan gini, memang dia keperluannya buat itu, ngerti nggak maksudnya? Jadi maksudnya kan ada kadang cuman sebagai filler atau ngelit, ini ngelit ini enaknya nggak Ibanez, bisa kayak gitu. Terus nanti disesuaikan sama aksesorisnya juga, gearnya dia pakai apa, dia pakai distorsi, apa pakai drive, apa pakai
cuman chorus apa pakai flanger misalkan aksesoris kan bisa macam-macam. Walaupun cuman dia sebagai apa blocking misalkan kayak gitu ngaruh itu. Nah, istilahnya double gitar apa? Endor kayak gitu. Bedok ganti-ganti. Ya, ada Fender, ada Gibson. Tergantung sesuai kebutuhan. Ya, jadi kalau pas lagunya apa dia ganti. Bedok ganti-ganti.